Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita dari FSH Student Mobility mau take over podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini aku, Safiyah Tamala Yunfa, sebagai host pada episode kali ini. Tapi di sini aku juga nggak sendirian nih. Ada temanku yang datang juga dari FSH Student Mobility, ada Kak Nafisa dan juga Kak Sofi. Mungkin bisa say hi untuk Kak Nafisa dan Kak Sofi kepada para pendengar. Oke, halo. Aku Zuratun Nafisa, aku dari Prodi HKI semester 5. Oke, halo. Namaku Sofi Robiatun Iza dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 juga. Oke, terima kasih. Itu merupakan perkenalan singkat ya dari Kak Sofi dan juga Kak Nafisa. Nah, di sini kita mau sharing tentang program FSH Student Mobility. Sebelumnya kita mau overview dulu tentang program ini. Apa sih program FSH Student Mobility itu? Itu mungkin untuk Kak Nafisa bisa dijelasin apa program itu. Oke, jadi program Student Mobility ini sebenarnya kegiatannya lebih ke pengabdian ke masyarakat ya sebenarnya. Tapi di sana kemarin itu kita dapat tugas buat ngajar di SD gitu. Sebenarnya nggak ngajar langsung, tapi kayak jadi pendamping guru yang lagi mengajar gitu. Terus sesekali itu jadi pengganti. Misal ada guru yang nggak bisa ngajar, itu salah satu kita yang mengganti. Terus juga seminggu sekali itu dapat tugas ke nursery, jadi itu kayak tempat penitipan anak gitu, yaitu cuma sehari tapi itu pasti dapat 1 minggu sekali setiap anak. Oke, kalau boleh tahu program ini dilaksanakan di mana sih untuk negara yang dituju waktu student mobility? Itu di Thailand, di bagian Yala, di Thailand Selatan. Dari FSH sendiri ada berapa anak yang diberangkatkan ke Thailand untuk mengikuti program? Dari FSS sendiri ada 15. Ada 14. Oh, 14 anak yang dari FSS. Oke, terima kasih untuk Kak Nafisa tentang overview program ini. Kemudian kita eh, pembahasan selanjutnya adalah gimana sih seleksi atau tahap-tahap yang perlu dipersiapkan untuk berangkat ke Thailand mengikuti student mobility. Mungkin bisa dijelasin buat Kak Sofi. Oke, baik. Jadi kalau tahap-tahap seleksinya itu nggak cukup rumit sih. Jadi syarat utamanya itu sebenarnya di bahasa Inggris sama mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman yang relevan di bidang terkait karena kita di sini konsepnya ke Thailand itu seperti pengabdian masyarakat. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman terkait yang relevan sama program pengabdian itu mungkin bisa membantu teman-teman semua. Jadi seleksinya waktu itu pertama seleksi berkas. Mungkin ada berkas-berkas yang harus teman-teman semua penuhi seperti kurikulum vitae, terus motivation letter, sama sertifikat bahasa, terus ada juga sertifikat waktu itu sertifikat kegiatan internasional ya, ya itu. Jadi tahap pertama kita seleksi berkas, terus kemudian tahap kedua tahap wawancara, dan of course wawancaranya pakai bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Sofi bisa dijelasin untuk berkasnya sendiri di bagian kompetensi atau sertifikasi bahasa ini TOEFL atau pakai IELTS? Terus apakah perlu kayak di sertifikasi tingkat internasional gitu yang dari resmi? Oh, jadi waktu itu aku untuk sertifikasi bahasa aku pakai sertifikat IBA-IB, pakai sertifikat bahasa Inggris IBA-IB. Nilai TOEFL-ku waktu itu nggak cukup tinggi sih, cuma 500 lebih sedikit. Terus tapi aku kemudian di kesempatan lain aku juga pernah ambil IELTS speaking course itu. Sama udah itu aja. Terus yang sertifikat kegiatan internasional waktu itu aku ikut international conference di, lupa aku juga acaranya, di amphitheater. Oke, terima kasih. Untuk pas waktu seleksi berkas sendiri ada nggak untuk ketentuan upload paspor waktu itu? Oh iya, paspor.
Jadi paspor itu sebenarnya tidak wajib, tapi lebih kayak preferable gitu ya. Untuk yang punya boleh langsung silahkan diupload. Kalau belum punya ya itu opsional belakangan aja kalau udah pasti berangkatnya. Gitu. Kalau boleh tahu untuk pelaksanaan student mobility ini pada bulan apa waktu itu kalian melakukan student mobility ini ke Thailand? Kita itu mulai dari akhir Mei sampai Juni sekitar tanggal 28, hampir 1 bulan kurang 4 hari. Untuk exactly harinya berapa lama tuh di Thailand? sekitar 26 harian ya. 26. Lama ya berarti di sana. Untuk waktu itu kalian kan pas waktu berangkat ke Thailand juga ada hektiknya lagi UAS. Nah itu gimana cara bagi waktu juga? Apakah dosen-dosen juga kayak membantu dan juga meringankan atau mungkin memberi kesempatan mempermudah waktu UAS gitu? Ya itu kan benar-benar pas sama UAS ya. Jadi dari awal, dari pas udah keluar hasil keterimanya itu kita itu udah siap-siap buat apa namanya, buat tata jadwal nih, kira-kira matkul apa aja yang sekiranya harus minta keringanan atau minta ganti hari gitu ke dosen masing-masing matkul. Kemudian untuk waktu persiapan student mobility kan setauku waktu itu pengumumannya ada di Instagram FSH Uinsa dan waktunya itu cukup singkat. Nah waktu itu apa sih yang perlu dipersiapkan awal untuk mengikuti FSH student mobility waktu itu? Untuk Kak Sofia atau Kak Nafisa bisa dijawab. Oke, jadi emang bener banget sih waktu itu timelinenya cukup singkat dan juga di akhir semester juga ya. Mungkin hektiknya padat banget mau persiapan UAS. Jadi sekitar seminggu sampai 10 hari itu. Jadi ya pertama ya siapin dulu motivation letternya, terus susun CV-nya, mungkin masukin pengalaman-pengalaman yang relevan. Dan juga paspor kalau mungkin teman-teman yang udah punya itu tadi. Sama yang aku bilangin tadi sertifikat kegiatan internasional. Udah cukup itu aja. Dan karena kegiatan ini di Thailand, mungkin kalian teman-teman semua bisa riset nih dikit-dikit mungkin apa sih kegiatan atau pengalaman atau budaya-budaya Thailand. Di Thailand itu ada apa aja sih yang bisa bantu di akademik kita atau yang budaya baru yang bisa kita pelajari di Thailand. Nah itu akan jadi poin plus banget buat interviewer karena kita itu udah antusias gitu loh, udah gimana ya, udah cari-cari hal-hal baru, hal-hal dikit-dikit tentang Thailand itu gimana sih gitu. Oke, jadi kan tadi Kak Nafisa sempat mention juga kalian di Thailand itu di Thailand Selatan di distrik Yala ya. Ya. Kalau boleh tahu tepatnya di sekolah mana penempatan untuk kelompok kalian? Untuk kelompok kita itu di Patana Widya School. Oke, terus untuk kegiatannya sendiri di sana selain mengajar ngapain aja Kak? Kegiatannya waktu itu kita juga sempat ini ya kepasan sama waktu Idul Adha. Jadi karena di sana emang mayoritasnya Muslim, jadi masjid-masjid besar itu ada yang itu apa sholat id gitu. Dan itu untuk anak sekolah itu libur 10 hari. Jadi itu masuk ke libur wajibnya mereka gitu. Dan itu mungkin karena daerah kita itu lumayan kota ya, jadi banyak penduduk yang mereka itu pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Terus juga kita juga beberapa kali jalan-jalan ya ke Hatjai gitu. Itu jalan-jalannya pas waktu libur 10 hari atau libur mengajar? Itu waktu libur 10 hari, karena pas libur mengajar itu agak nggak sempet, kayak waktunya terlalu mepet kan. Karena apa-apa kita kalau mau jalan-jalan siap sendiri ya semuanya, dari transport sampai ya semuanya pokoknya itu sendiri. Kemudian mungkin bisa dijelasin tuh untuk Kak Sofia ini pertanyaannya. Di Patana Widya School itu kegiatan mengajarnya tuh mengajar apa aja sih di Thailand?
Jadi seperti yang disebutin Kak Nafisa tadi, jadi kita tuh di sana cuma pendamping wali kelas gitu kan. Kita nggak ada tugas spesifik nih, kamu harus ngajar ini itu nggak ada. Jadi tugas utamanya kita tuh dampingin wali kelas di sana kan, kayak ngamatin nih kegiatan belajar mengajar anak di sana itu gimana, sistem belajarnya di sana itu gimana. Jadi nanti kalau ada guru-guru, ustadz-ustadzah yang nggak masuk kelas, kita bakal gantiin mereka gitu. Entah itu di mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Jadi kita harus siap. Dan tantangan terbesarnya itu dia di bahasa, karena nggak semua anak-anak di Thailand itu kan sekolah yang kita tempatin itu kan setara SD ya di sini ya. Mereka itu paham bahasa Thailand, cuma dia nggak bisa mohon maaf, dia tuh paham bahasa Inggris cuma nggak bisa ngomongnya gitu, cuma kemampuan pasif gitu lah. Jadi kita ngomong sama mereka itu ya kadang ngomong pakai bahasa Inggris, kadang kalau mereka nggak paham itu kita buka translate, kita tulis maksud kita pengen ngomong apa, lalu diterjemahin ke bahasa Thailand. Kita kasih tahu ke mereka gini, terus mereka kalau balas juga pakai bahasa Google Translate gitu, dikasih tulisannya ke kita gitu. Terus juga fun fact, orang di sana itu bagian Thailand Selatan, mereka bisa juga ngomong Melayu, cuma nggak pandai banget ya. Jadi itu agak mudah sih kita ngobrol komunikasinya. Terus bahasa Melayunya juga agak beda dari Melayu-Melayu yang biasanya kita dengerin. Agak aneh. Agak beda sama kita pelajari di Upin Ipin ya, beda. Ya, beda ya jelas. Terus habis itu pas waktu di sana di Patana Widya School itu kelas berapa penempatan kalian? Kalau kamu di kelas berapa? Kelas 6. Oh iya, aku juga di kelas 6 sih. Ada juga di SMP kelas 1 tapi maksimal. Berapa anak tuh yang ditempatin di Patana Widya School? 5 anak. 5 anak ya. 5 anak. Berarti 5 anak dibagi 5 kelas juga. Ya. Mungkin ada kayak suatu culture yang baru di sekolah di Patana Widya School yang mungkin di Indo, wah ini nggak ada sih pelajaran kayak gini di Indo, apa tuh kira-kira? Ya kalau di sana itu mereka banyak belajar bahasa ya. Iya, iya. Jadi mereka tuh belajar bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahasa Arab sama bahasa Mandarin. 4 bahasa mereka itu. Oh sih, sama Melayu juga 5 bahasa. Keren Cuman banget bahasa sumpah. Arabnya ada 2. Ada bahasa Arab biasa sama yang nulis pego itu. Kalau di Indonesia tuh apa ya? Kalau anak pondok itu ngomongnya pegon. Kalau di sana nyebutnya rumi. Bahasa Rumi rumi. itu ada pelajarannya sendiri. Jadi benar-benar pelajarannya mereka itu banyak banget. Cuma bahasa aja udah dapat 6 pelajaran sendiri untuk belajar bahasa aja. Nah, terus kalau di bahasa Melayu gitu kan hampir sama ya kayak sama bahasa Indonesia. Jadi kita itu sedikit paham. Kadang juga dimintain tolong buat jelasin ulang ke siswa di sana, murid-murid di sana gitu. Seru banget. Bisa nih untuk mungkin adik tingkat kalian ya, mungkin ada kesempatan mau ikut student mobility. Waktu itu kalian mantengin info student mobility itu di mana aja sih? Kan mungkin ada beberapa anak tuh yang kayak pingin cuman nggak tahu kok bisa sih mereka berangkat ke Thailand sedangkan mana infonya gitu. Itu kalian mantenginnya di mana waktu itu? Dari IG-nya FSH. Kalau Iya. seumpama di FSH nggak ada kayak student mobility, mungkin dari Winsa sendiri ada atau nggak untuk Itu internasional programnya. program? IPO ya. Iya, jadi selain dari FSH itu sendiri, waktu itu kita juga bareng ya berangkatnya sama program yang diselenggarain sama International Office Winsa. Jadi teman-teman pantengin aja IG-nya International Office sama IG officialnya FSH. Nanti pasti akan ada program-program selanjutnya yang lebih seru dan menarik. Mungkin dari negara yang lebih berani. Siapa tahu ke Jepang ya, Ya, ke Jepang, ke Australia gitu. Korea mungkin. Oke, terima kasih. Itu mungkin overview dari program student mobility secara keseluruhan sudah dijelasin sama Kak Nafisa dan juga Kak Sofi. Dan kali ini aku mau tanya nih tentang pengalaman yang mungkin
bikin kalian shock banget dari yang kalian dapat dari masyarakat yang ada di Thailand Selatan, tepatnya di distrik Yala ya. Mungkin bisa dijelasin untuk Kak Sofi dan juga Kak Nafisa. Pengalaman apa dulu nih? Soalnya banyak banget pengalaman kita di sana jujur. Apa ya? Ini Kan deh ada rumor ini nggak sih kalau seumpama di Thailand tuh boleh bonceng tiga. Iya. Iya. Jadi di sana itu bahkan driver Grab Ojeknya sendiri tuh bilang iya nggak apa-apa 2 orang lebih juga nggak apa-apa pokok muat. Terus juga di sana itu kayak mobilnya itu banyak yang kayak pickup gitu kan. Jadi di jalan tol pun kita itu boleh naik di belakang itu. Kalau di Indonesia kan lumayan strict ya kalau aturan itu, mungkin cuma di beberapa daerah yang emang jarang polisi aja kan yang banyak. Kalau di sana itu enggak. Jadi meskipun di kota yang agak besar pun kita naik di belakang itu nggak apa-apa. Naik pickup itu. Iya. Di belakang. Dan waktu itu ceritanya aku kan sama Nafisa beli makan di pasar. Terus jaraknya itu cukup jauh, lumayan jauh kan. Terus kita naik Grab mobil aja gitu kan. Naik Grab mobil karena di sana itu satu provinsi driver Grab itu yang mobil ya, Grab car itu cuma ada satu. Terus akhirnya karena nggak kita nggak nemu driver, akhirnya kita naik motor aja lah coba. Terus kemarinnya itu kita lihat ada orang naik Grab motor itu bonceng 2, jadi bonceng 3 gitu, 2 penumpang sama 1 drivernya. Coba kita order Grab motor gitu. Terus akhirnya dapet kan, kita bilang Pak ini bonceng 2 boleh, tapi bayarnya 2 kali lipat gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Terus waktu perjalanan itu kita tanya-tanya ya, Pak ini emang nggak apa-apa ya bonceng 3 kayak gini, nggak pakai helm lagi? Oh nggak apa-apa Mbak, di sini nggak ada aturan, nggak ada larangan khusus, bahkan bonceng 4 pun kalau muat boleh gitu. Pokok motornya muat 4-5 orang juga nggak apa-apa. Angkut aja dah. Tetap gas. Oh ya, kan tadi Kak Sofi sempat mention cari makan di pasar. Aku baru ingat nih pertanyaan, apa aja yang tercover dari student mobility ini? Yang tercover dari student mobility ini tiket pulang pergi aja. Terus dan untuk akomodasi selama di sana kita dari FSH ini ada biaya tambahan ya. Berapa ya waktu itu? Iya 800.000 itu buat mungkin buat penginapan sama kos makan di sana ya. Tapi sama kayak yang diceritain Kak Nafisa tadi, waktu Idul Adha di sana kan kita libur 10 hari ya. Iya. Itu sama pihak sekolahnya kita kasih uang pengganti gitu ya, karena libur, terus kita juga nggak dapat jatah makan di sana. Itu kita dapat ganti berapa ya? 1.100 baht. 100 baht. Oh ya, sekitar 1.100 baht. Itu kalau dirupiahin sekitar 500 ribuan ya. 1.000 atau 10.000 kalau sama di rupiah? 10.000 baht? 1.000 baht. Kita dapat ganti 1.000 baht. Itu kalau dirupiahin sekitar 500 ribuan. Oh, lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. 10 hari. Pengganti 10 hari. Dikasih 500.000. pengganti karena yang punya catering pun dia pulang kampung gitu. Jadi kayak nggak mau nerima orderan sama sekali. Terus juga pas kita ke taman yang disuruh pecah itu. Oh iya, waktu itu kan Pecah. kita itu di sana kalau mau kemana-mana itu jalan. Jadi karena itu tadi Grab mobil tuh susah banget. Susah dapet. Akhirnya kita kemana-mana itu jalan. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo kita itu jalan aja. Keren. Live ya. Terus waktu itu kita mau apa sih? Mau kemana ya? Oh mau ke kafe ya, kayak jalan-jalan gitulah. Terus kita lagi duduk di pinggir-pinggir jalan gitu. Terus tiba-tiba mungkin kita kayak aneh gitu ya, ngapain? Soalnya orang sana tuh nggak ada yang jalan kaki, terus duduk-duduk di pinggir jalan gitu. Terus ditanyain sama orang-orang gitu kan, kayak penjual makanan gitu, kayak asongan mungkin ya di Indonesia. Bapaknya itu datang. Pertama ngomongnya pakai bahasa Thailand gitu kan. Terus kita gini, kita bilang maaf, pokoknya intinya maaf, kita dari Indonesia nggak bisa bahasa Thailand. Oh terus akhirnya orangnya ngomong pakai bahasa Melayu, tapi Melayunya pun beda sama yang kita ketahui dari Upin Ipin itu ya. Terus pokoknya intinya percakapannya itu kalian ngapain di sini ya, tanya-tanya gitu, ramah-ramah juga orang di sana. Terus kalau orang Indonesia gitu kan, kalau apa ya,
cowok sama cewek itu kan gini kan ya, apa salamnya itu saya kan bukan kayak mahram bertindar ya. karena nggak boleh Kayak gini. Terus waktu itu aku ngomong sama bapaknya, bilang terima kasih gitu kan gini sambil kan, tangannya gini. ambil tangannya gini. Terus bapaknya itu bilang gini, pokoknya intinya nggak boleh kayak gitu kan, saya ini Siam, saya ini Muslim Thailand bukan Siam. Terus loh, aku bingung juga kenapa tak elok macam nih, tak elok, bapaknya itu bilang gini. Terus Hampir marah juga ya. hampir marah juga. Terus aku juga keceplosan, aku gini lagi, kenapa gitu. Ternyata bapaknya itu marahin kita karena kalau di Muslim di Thailand seperti ini tuh kayak ngikutin apa ya, Dilarang nyembah. karena kayak nyembah Tuhannya mereka. kayak orang Thailand asli kalau sembahyang itu kayak gini kan. Gitu. Jadi kita tuh dimarahin nggak boleh karena kamu itu Muslim gitu. Terus oh iya maaf Pak, maaf. Terus pernah mucah tak? Orang sana nyebutnya itu mucah ya. Pernah mucah tak? Apa Pak? Asyhadu alla. Oh syahadat ya. Mucah sekarang. Jadi kita itu di sana ya karena habis gini tuh disuruh syahadat langsung di sana. Oh ya, iya Pak, iya. Jadi langsung syahadat di sana gitu. Oh iya baik gitu. Terus kalian syahadat tuh waktu Iya, itu? waktu itu juga langsung. Langsung barengan kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu lucu banget sih. itu Ya, ya. diraguin ya kayak keislaman kita. Cuma Padahal gara-gara itu gini. padahal itu kan kayak di Indonesia biasa ya, tapi Iya. kalau di sana itu apa ya? Tabu mungkin ya. Iya. Karena kita pakai hijab muslim gitu. Tangannya gini. Iya. Kayak nyembah. Oh, terus juga waktu itu pernah kita pulang dari aku lupa, pokoknya pulang dari mana gitu ya. Terus kita tuh mau beli makan kan. Nah, ini sampai ini dia tuh beli Apalagi nasi. nih? Tapi Oh. keliru. Yang oh iya. Jadi di sana itu seperti yang diceritain Kak Nafisa tadi ya. Bahasa Melayunya sana sama yang kita pahami itu beda. Waktu itu kan kita mau beli makan nasi. Apa sih kita nyebutnya? Nasi Oh, ya? nasi ya. Oh iya. Aku bilang ke penjualnya, nak beli nasi 2 gitu Oh, kan. jadi kamu di sana juga pakai bahasa Melayu-Melayu Iya, Indonesia iya. gitu ya? Sebenarnya Indonesia, tapi aku Melayu ini gitu. Aku bilang ke penjualnya, beli nasi 2 gitu. Nasi je, iya, pulo. Pulo itu kan kalau di bahasa Jawa kan makan di pulo gitu kan. Iya. Pahamku nasi gitu kan, nasi kayak yang makannya di pulo, Nasi maksud bungkus. nasi bungkus atau nasi buat dimakan lah pokoknya. Iya gitu kan. Terus udah kan itu dibungkusin berapa ya, banyak pokok dulu kita belinya dibungkusin kan sama penjualnya. Terus kita pulang itu seharian belum makan soalnya waktu libur Idul Adha tadi kan udah lapar banget. Terus pulang ke asrama di kamar itu di sekolah. Terus udah sama lauknya juga kan kita mau makan, ternyata nasinya itu bukan nasi. Kalian tahu? Apa tuh? Kalau bukan Ketan. nasi. Ketan. Iya. Pas waktu aku buka kan, kok nggak kayak nasi pada umumnya. Ini Warnanya agak ketan itu kan warnanya agak apa ya, buluk gitu loh. Kok buluk gini, terus nggak ambiar gitu kan, kalau nasi kan ambiar gitu kan. Oh my god, ini ternyata ketan gitu kan. Aku udah nggak kuat. Jadi ternyata yang dimaksud puluk tadi itu nasi. Maksudnya kita tuh Nasi kayak salah ketan paham. gitu. Nasi Iya. ketan. Oh, Di sana tuh nyebutnya nasi pulo gitu. Tadi orangnya nawarin nasi pulo, ya aku iyain aja gitu, nggak tahu. Nah, ternyata emang orang Thailand itu puluk itu dimakan pakai semuanya, kayak pakai lauk Lauk ayam, juga. ketan gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin ketan cuma apa? Di beberapa makanan Kayak manis iya, doang kan. Kalau di manis. sana itu enggak. Jadi Ketan makan itu pokok dimakan gitu ya. Berarti pulut tuh nasi itu. Nasi ketan. Nasi ketan Iya. gitu ya. Jadi nasi sama nasi puluk itu beda gitu. Tapi mereka tetap makan nasi puluk itu dimakan pakai somtam. Padahal somtam kan dia model apa, rasanya mirip kayak rujak gitu ya, tapi Iya. dimakannya pakai pulu. Ayam pun makannya pakai pulu. Ketan ayam. Ketan sama Nasi ayam. ketan ayam. Jadi kan aneh. Terus waktu itu berarti tetap kamu makan tuh ketan sama ayammu. Aku karena seharian aku belum makan ya, dari Culture shock banget. aku takut sakit perut, akhirnya aku masak nasi pakai alat seadanya. Tapi temanku ada yang dimakan, bener-bener udah kelaparan, akhirnya dimakan itu tadi ketan sama ayamnya.
Mantap tuh. Oke, banyak ini ya, banyak apa sih kayak kejadian yang nggak terduga, kemudian lucu banget, apalagi di Thailand, tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia tapi Iya, dimelayu-melayuin, iya. karena nggak bisa Melayu juga Iya. kan. Tapi seleksinya pakai bahasa Inggris. Iya. Seleksi berangkat Thailandnya. Iya, makanya itu sebenarnya agak nggak kepake sedikit sih di sana. Maksudnya karena kita full ngomongnya tuh bahasa Melayu ya, paling sering tuh pakai bahasa Melayu, kalau enggak ya pakai Google Translate. Ya, siapa Kalau mau pakai lagi? bahasa Inggris waktu kita ke kota itu ya. Iya, pas di kota itu masih banyak paham yang dihargai. Oh, berarti kan kalian tadi bilang ya kalau kemana-mana tuh jalan kaki atau enggak pakai Grab, iya kan, Grab kayak aplikasi gitu kan. Nah, pas waktu kalian jalan-jalan di kota itu gimana tuh untuk transportasinya sendiri? Kemudian kan kalau setauku dari Yala ke Hatia itu cukup butuh waktu lumayan ya. Gitu. Mungkin bisa diceritain tuh pengalaman naik transportasi mungkin di Thailand gitu. Itu apa, jadi dari awal tuh kita udah ini kan tanya-tanya ke penanggung jawab kita di sana, ke Mr. Malik gitu. Mister, kalau misal mau ke Hatia itu naik apa, gimana gitu, terus ditunjukin kalau kita itu pertama ke terminal dulu kan, naik tuk-tuk. Jadi tuk-tuk warna Tuk-tuk itu. biru itu ya, Oh, tuk-tuk iya, iya. itu Tradisional. ke terminal, terus beli tiket van, iya, Fan. van. Fan itu kayak minibus. minibus. Tapi mereka di sana bilangnya Minibus. van. When. Iya. When. Pokoknya semua yang hurufnya Ya, V V itu itu. dijadiin W. Kayak contohnya Seven di sana kan kalau 7-Eleven. 7-Eleven kalau di Indonesia kayak Indomaret, Alfamart gitu. Iya. Di sana dia bilangnya Seven. Seven. Iya. Seven. Oke. Seven. Seven. Terus When. habis itu pas sudah beli tiket van itu tadi udah Iya. kan, itu kurang lebih sekitar 2 jaman perjalanannya. Terus di sana juga kita kemana-mana kadang naik tuk-tuk, kadang naik aplikasi Gojek juga. Tapi mungkin karena di sana kota ya, jadi lebih gampang gitu nyarinya. Tapi sebenarnya tempat kita Yala itu kota juga ya, tapi kurang kota lagi. Iya, yang lebih kota lagi itu Aceh itu masih gampang cari transportasi. Jauh nggak itu kalau mau ke Bangkok kalian? Jauh banget. Jauh banget karena kita kan di selatan. Iya. Bangkok itu gimana sih tengah, katanya? hampir Tengah gitu. utara gitu kan dia daerahnya. Itu waktu itu kan karena kita bareng sama anak Win Aceh. Anak Win Aceh. Iya, mereka itu ke Bangkok dan katanya itu naik kereta itu 17 jam. 17 Naik jam. kereta. jam. Iya, naik kereta. Itu 17 jam. Kalau orang Sejauh sana itu. sendiri Jauh. bilangnya kalau orang Yala terus mau ke Bangkok itu mereka naik pesawat. Soalnya saking Karena saking jauhnya. jauhnya. Dari bandara apa tuh? Bandara Bandara Hatia. Hatia, Iya, Bandara harus ke Hatia Hatia. dulu terus ke Ke Bangkok. Bangkok. Soalnya jauh banget. Naik kereta aja 17 jam. 17 jam. Gimana itu bumbunya? Capek tuh pasti. Iya. 17 jam. Tapi itu kalian pas waktu di sana kan tadi mention tuh kalau ketemu Win Aceh juga ketemu dari kawan-kawan Indo juga yang lain. Berarti Iya, kalian. iya, itu karena kan emang program ini kan kerjasama sama Yayasan Al Hidayah. Jadi setiap periode itu pasti ganti-ganti. Pertama dari Win Surabaya, terus itu pun waktu itu kita bareng sama Win Suka, Win Jogja. Oh, Jogja. Iya. Habis itu pas kita udah mau pulang datang Win Aceh, terus ternyata kedatangan lagi ITB Win- ya? Iya, anak Anak ITB. ITB gitu. Jadi Jadi emang selalu sering ada. kolaborasi mungkin ya. Jadi ngirim mahasiswa Indonesia buat social development di sana. Terus kita pulang itu datang lagi, pulang datang lagi. Jadi setiap periode selalu ada orang Indonesia kayaknya di sana. Dari kerjasama dari Al Hidayah Iya. Bangkok Foundation ya. Terus apalagi ya, kayak kan udah tuh libur 10 hari. Terus mungkin ada yang kayak pengalaman yang nggak terlupakan banget dari Student Mobility ini. Mungkin dari ketemu murid-murid kalian, ya kan? Kan selama 28 hari, 10 harinya liburan ke Hatyai, terus sisanya kan tetap ngajar. Nah itu mungkin gimana? Terus ada saat dimana kalian jaga nursery. Iya, jaga Nah itu mungkin bisa diceritain nursery itu apa sih gitu. itu apa namanya, pas Idul Adha itu kan semua toko tutup ya, semua toko tutup.
tapi ada warga sekitar itu yang mau bantu kita gitu. Jadi mereka itu masakin, iya masakin nasi banyak sama lauk-lauknya gitu. Saking kasihannya mungkin ya. Soalnya kita waktu itu benar-benar bingung kayak ini makan di mana, belum semua. nyari warung yang halal tuh susah juga. Soalnya yang muslim mudik semua. Iya, karena yang muslim mudik ngerayain Idul Adha tadi, jadi mereka semua tutup. Yang ada ya cuma yang non halal, halalnya itu. Kasih. Maksudnya kayak sebaik itu gitu loh, dan itu ditawarin lagi kalau mau kesini aja, maksudnya minta ke ibunya itu tadi, Minta makan, iya dikasih minta makan. makan ya. Minta makan, dikasih makan. Terus Jadi nursery itu kayak challenging banget ya. iya. Soalnya kan kita nggak expect juga bakal ada tugas kita jaga anak preschool ya di nursery. Terus sekitar umur 2 sampai 3 tahun, bayangin anak segitu kan dia kayak tantrum-tantrumnya, nangis-nangisnya gitu. Oh my god. Ini harus gimana dia kalau nangis tuh pagi-pagi dia datang ke sekolah itu nangis-nangis kan. Terus kita gimana ini biar diem ya, harus diapain gitu, challenging banget sih. Jadi kita di sana juga bantu mandiin, gantiin popok, tidurin mereka gitu. Banyak juga ya kegiatannya di cuma Thailand. ibu asuh. Iya, ternyata Ibu asuh. ditaruh cuma dikasih sehari seminggu aja itu karena emang itu udah capek sekali. Sehari doang tapi Kayak energi seharian tuh habis di situ gitu. Di nursery itu sendiri. Jadi gitu teman-teman, kan udah dijelasin sama Kak Nafisa dan juga Kak Sofi program Student Mobility ini. Mereka periodenya di akhir Mei sampai akhir Juni di Thailand. Thailandnya di Yala, Thailand Selatan. Tapi nggak semua di Yala ya, pokoknya dibagi di beberapa daerah yang ada di Thailand Selatan. Untuk kegiatan utamanya sendiri itu di sekolah, kayak basicnya tuh ngajar. Tapi kalau Kak Nafisa, Kak Sofi ini cuman menjadi pendamping kelas aja. Terus juga jaga nursery. Nah, untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, karena kan kemarin juga sempat open Q&A di Instagram FSH Winsa. Berkas apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan? Jadi pertama ada motivation letter, CV, terus sertifikasi bahasa, kemudian ada sertifikat kegiatan internasional. Terus untuk paspor itu preferable, menyusul bisa. Itu untuk biaya yang di cover apa aja? Tiket, kemudian tiket pulang berangkat balik. Kemudian ada juga kita perlu membayar. Jadi teman-teman ini bayar uang retribusi 800.000 waktu itu. Gitu teman-teman. Semoga sudah menjawab semua pertanyaan dan juga karena waktu yang sangat terbatas, kita akhiri podcast kali ini, sharing session Student Mobility Spill the Tea akhir ini. Jadi udah terima kasih kepada Kak Sofi dan juga Kak Nafisa yang udah menyempatkan hadir di podcast FSH ini. Gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast FSH sampai detik kali ini. Jika ada salah kata ataupun salah bahasa yang kami gunakan, mohon maaf. Aku, Safia Tamalinfa, menutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.